Pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silahkan Resti pimpin doa. Iya teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu Bu. Mau ngapain itu? Kalian kan udah ibu suruh baca-baca dulu di rumah sebelum memulai pelajaran hari ini. Baca apaan ya? Lupa Bu. Ya udah, oke. Sebelum masuk ke pelajarannya, ibu absen dulu ya. Iya Bu. Leili Damayanti Hadir Bu. oke. Nuraziza Agustiani Hadir Bu. oke. Resti Nurul Farhati, Ada. Windy Hamdala Putri. Izin Bu, tadi nggak tahu kemana keluar. Kok izin? Dia tahu tapi ada kuliah ada pelajaran hari ini. Tahu? Oh, ya udah. Kita belajar tentang termokimia. Ada yang tahu termokimia itu apa? Saya Bu. Ya, silakan Resti. Termokimia yang saya tahu termo itu panas ya Bu. Berarti ilmu kimia yang mempelajari tentang berhubungan dengan panas-panas deh. Itu sudah hampir mendekati. Ada lagi yang mau melengkapi? Nggak tahu Bu. Ayo Ziza. Apa ya Bu? Mungkin Leili? Sama Bu Keres. Oh sama, oke. Ibu lengkapi ya sedikit. Jadi termokimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kimia. Itu salah satu ilmu kimia nih. Nah, di dalam termokimia itu berarti karena dia mempelajari mengenai perubahan kalor, berarti dia berhubungan dengan energi. Energi itu ada di lingkungan dan di sistem. Ada yang tahu nggak lingkungan dan sistem itu apa? Sistem Bu. Iya boleh. Sistem itu objek yang menjadi pusat harian. Sistem bisa. Itu ilmiah sekali ya, bahasanya bagus sekali. Iya boleh. Lingkungan itu kayak lingkungan sekolah, jadi daerah ada sekitar kita Bu. Ah iya, itu juga analogi yang sangat benar. Jadi kalau misalnya kita analogikan dalam suatu, misalnya kita ini sekolah di suatu sekolah nih, kita di dalam kelas. Kelasnya itu adalah sebuah sistem, sedangkan sekolahnya itu sendiri adalah Lingkungan. iya. Ibu nanya Bu. Boleh? Berarti lingkungan itu bisa mempengaruhi sistem ya? Iya, tentu saja karena mereka saling berhubungan kan. Sebelum kita iya. masuk ke sistem, maka ke lingkungan dulu sebelumnya. Jadi sistem itu ada di dalam lingkungan. Baik, kali ini Ibu akan melakukan suatu eksperimen. Jadi ini namanya demonstrasi ya. Ini itu mengenai termokimia juga. Salah satu bahasanya mengenai reaksi endoterm dan Eksoterm. itu dibilang. Nah, hari ini kita akan melakukan demonstrasi khususnya Ibu sendiri. Nah, di sini kalian ada yang kenal alat-alat ini? Ini apa ini? Coba Resti, ini apa? Sendok Bu. Sendok kecil. Iya, ini memang fungsinya sama seperti sendok, tapi nama dalam laboratorium itu ini adalah spatula. Oh, spatula. Coba Leli, ini apa? Pipet Bu. Iya. Bisa buat obat. Betul sekali ya, ini pipet tetes. Kalau yang ini, coba Ziza. Itu gelas Bu kayaknya. Iya, gelas, tapi karena ada corak kayak gini, jadi dia ini namanya gelas kimia. Kalau ini siapa? Ngomong-ngomong Windy, mana ya? Tadi katanya lapar, izin dulu buat makan. Gak tahu nih Bu, nggak balik-balik. Pulang apa ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi ini ada yang tahu ini apa? Itu nampan, apa sih? Piring kecil. Ini nama dalam laboratoriumnya adalah kaca arloji. Kaca arloji. Jam tangan Bu. Ya, itu beda lagi ya. Itu kan merek ya. Lalu ada yang tahu ini apa? Mungkin Ziza? Itu kayak sendok juga Bu. Kayak yang tadi, cuma itu dari kaca. Ini adalah batang pengaduk. Fungsinya itu untuk Mengaduk. Jelas. Kalau ada yang tahu ini apa? Tahu itu sih termometer. Ya, betul sekali. Nah, yang terakhir. Itu ada ukurannya Bu. Gelas ukur berarti. Ya, betul sekali. Ini gelas ukur. Jadi setiap prosedur yang Ibu lakukan dicatat baik-baik ya. Iya Bu. Yang pertama yakni mengukur suhu air.
Nah, bisa dilihat di sini suhunya. Berapa sih Bu? Suhu air itu hampir sama ya dengan suhu ruangan, yaitu 29 derajat Celcius. Silahkan dicatat. 29 udah Bu. 29 Oke. Celcius. Lalu prosedur selanjutnya yaitu kita akan melarutkan urea di dalam air. Yang pertama ini adalah urea. Urea kita masukkan ke dalam gelas kimia. Urea itu pupuk ya Bu? Nah, itu beda lagi ya, Res. Beda lagi Bu. Dan urea dengan air dan dilarutkan dalam air. Airnya kita ukur dulu. Air yang dimasukkan itu berkisar 5 mili aja juga cukup ya. Nah, ini udah 5 mili. Kita masukkan ke dalam gelas kimia yang sudah berisi urea. Oke. Nah, kita aduk dulu dengan batang pengaduk. Nih, di sini kalau ada yang mau rasakan, coba sentuh. Di sini tuh ada dingin di gelas kimianya. Coba Kita Bu, lihat ya, suhunya. Boleh sini Resti, sini dulu. Pegang ya, Bu, ya. Iya. Hih, dingin banget Bu. Iya, beda Kayak banget ya air sama es. airnya coba. Iya. Nah, Ini kayak kita air ukur es. suhunya ya. Kok bisa ya Bu ya? Coba lihat suhunya. Suhunya tuh langsung turun, lihat anak-anak. Jadi sekitar 26 derajat Celcius. Ya, oh masih turun lagi ternyata jadi 25 derajat Celcius. 25 derajat, catat. 25 derajat Celcius. Jadi kira-kira berapa penurunan suhunya? 5 derajat. 4 derajat tuh. Ya betul, 4 derajat karena dari 29 derajat Celcius menjadi 25 derajat Celcius. Itu berarti membuktikan adanya. Apa ya? Iya betul sekali, adanya penurunan suhu. Berarti dia, apalagi ininya buktinya dingin, berarti dia mengalami suatu reaksi. Langkah yang terakhir yaitu sama seperti tadi ya, semuanya dimasukkan air ke dalam gelas ukur sekitar 5 mili. Nah ini udah tepat 5 mili. Lalu kali ini adalah NaOH. NaOH atau nama lainnya yaitu soda api. Wih, berapi-api. Kenapa sudah? Dimasukkan ke dalam gelas kimia. Nah, lalu kita larutkan dengan air lagi. Airnya fleksibel aja ya, ini bisa ditambah. Biar larut ya Bu NaOH-nya. Iya, betul, bisa. Bu, kok NaOH-nya dari plastik Bu, nggak ditaruh di situ Bu? Kenapa? Karena NaOH itu sifatnya mudah menguap, jadi dia mudah teroksidasi dengan udara. Oh gitu ya Bu ya, menguap ntar lama-lama habis kalau Betul, sekali dibiarin kalau di udara. Bebas. Ya. Gitu. Nah, coba Leli, mungkin gelas kimianya ingin coba di sini. Panas Bu, panas. Ya kan? Ih, panas, Bu. Oh, panas. Kalau yang dua zat tadi, Dingin kan Bu. Dua nah, kita zat lihat tadi. suhunya ya. Nah, suhunya. Ih, naik Bu. Iya. Coba tolong dilihat berapa suhunya jadinya sekarang. Di atas 40 Bu. derajat, di atas Naik lagi Bu. panas banget berarti ya Bu ya. 43 Bu. Ya, terima kasih Leli. Ya, berarti kenaikan suhunya berapa tadi? Dari 25 menjadi 43 Bu. Dari 29 ya Bu ya. Oh iya, ada 9 dari 29. Demonstrasi tadi, ada yang bisa menyimpulkan gak hasilnya apa? Saya Bu, Ya, kalau boleh, yang Nisa. tadi tuh yang urea sama yang soda kue itu kan jadi dingin, jadi suhunya turun Bu. Kalau yang NaOH tadi kata Ibu soda api, suhunya naik Bu. Ya, ada yang mau menambahkan gak teman-teman?
Enggak Bu, bingung. Bingung Bu, sama aja kayak gitu Bu. Coba mungkin Leli. Sama Bu, kayak Jije. Oh iya, tadi betul sekali ya, dua zat ini yaitu urea dan soda kue mengalami penurunan suhu, sedangkan soda api mengalami kenaikan suhu. Berarti dalam demonstrasi ini ada dua reaksi yang terjadi, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm, temannya ya, pasangannya. Lalu kita lihat reaksi endoterm itu adalah, ada yang bisa menyimpulkan nggak reaksi endoterm itu apa, reaksi eksoterm itu apa? Endo itu di Dalam. ya, Di dalam. Ya berarti gimana tuh kira-kira? Energinya masuk. Apa sih tadi? Ya, Lagi ini ngomongin kan energi, kalor ya? iya, Betul kalor. sekali. Bagaimana coba mungkin Resti? Itu berarti kan tadi endo itu masuk ya Bu. Berarti energinya masuk ke sistem gitu. Masuk ke sistem, berarti di lingkungannya jadi kayak gimana? Jadi dingin dong. Ah iya, itu betul sekali. Berarti kalau yang ekso, Kebalikannya Bu. ya kalau kebalikannya kayak gimana? Kalau yang EXO berarti energinya keluar ke lingkungan, jadi lingkungan jadi panas Bu. Iya, tepat sekali anak-anak. Berarti ibu simpulkan aja langsung ya. Ada dua reaksi, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm itu adalah, nah dari demonstrasi tadi, yang mana yang reaksi eksoterm? Yang NaOH Bu. Iya, Kan betul. panas Bu. Iya. Kalau yang reaksi endoterm Yang soda kue dan sama urea. urea. Ya, betul. Kalian tahu nggak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu? Saya Bu. Boleh. Kalau deket api Bu, kan panas. Deket api panas. Eksoterm berarti Bu. Eksoterm bikin lingkungannya panas gitu maksudnya. Iya, lingkungannya panas. Coba ada yang lain lagi? Mungkin contoh reaksi eksoterm atau endoterm? Coba mungkin Leli. Hujan Bu. Hujan kenapa? Dingin tuh Bu. Iya, berarti itu reaksi apa? Exo. Kebalik. Endo Bu, endo. Iya, betul. Nah ya, contoh simpelnya itu kalau misalnya reaksi eksoterm, kalian sering main kembang api ya kalau tahun baruan? Oh sering Bu, banyak. Nah, kita lihat kembang api itu kan ketika dia udah sampai langit-langit, lalu dia meledak gitu aja kan. Nah, dia melepas suatu kalor sehingga lingkungannya menjadi, kalau misalnya kita di sekitar kembang api itu akan terasa hawa panasnya, maka itu akan terjadi reaksi eksoterm di situ. Dan reaksi endotermnya benar sekali dengan apa yang tadi dikatakan oleh Leli. Contohnya itu semisal hujan, suhu kita menjadi merasa dingin kan. Nah, itu tuh artinya suhu dalam diri kita itu menyesuaikan dengan lingkungan ya. Karena kita jadi ada yang mau ditanyakan nggak? Saya Udah Bu, udah paham Bu, udah paham. Semuanya? Udah. Ya, jadi materi hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini tersampaikan semua. Kalian sudah mengetahui apa itu sistem, apa itu lingkungan, apa itu reaksi endoterm, dan apa itu reaksi Eksoterm. Itu adalah bagian-bagian pokok bahasan subbab dari termokimia. Sudah paham semua mengenai pelajaran hari ini, maka ibu tugaskan kalian untuk mencari lebih banyak lagi aplikasi mengenai reaksi endoterm dan reaksi eksoterm ya, mengenai termokimia semuanya. Minggu depan akan ibu tanyakan kembali mengenai pelajaran hari ini. Ibu rasa cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan minggu depan kembali. Sebelum pelajaran kali ini ditutup, ada baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas semua perhatian dari kalian ya anak-anak. Iya Bu. Ibu Ku rasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki